Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, pimpinan, penyertaan dan kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kembali berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 21 ayat yang keempat. Dikatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara, tema kita hari ini ialah persembahan yang terbaik. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus, memberi persembahan dilakukan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di depan bait Allah. Saat itu, Yesus sedang berada di bait suci. Di dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesus mengangkat mukanya dan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut, di mana uang persembahan itu akan digunakan untuk membantu kegiatan ibadah dan membantu orang-orang miskin. Yang pertama, Tuhan melihat orang kaya memasukkan uang yang banyak ke dalam peti persembahan itu. Karena orang yang kaya, maka seharusnya mereka memberikan yang sesuai dengan ukuran mereka. Karena jika Allah telah memberikan berkat yang berlimpah, maka ia juga mengharapkan orang yang diberkatinya menggunakan uang tersebut dengan tujuan yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang, sesuai dengan ukuran mereka. Itu jumlah yang seimbang dengan harta yang ada pada mereka. Tetapi Tuhan Yesus juga melihat bukan hanya orang kaya yang memberikan persembahan, tetapi juga seorang janda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Yesus melihat janda miskin ini memberikan hanya 2 peser. Peser itu, saudara, merupakan mata uang terkecil dari orang Yahudi saat itu. Mungkin kalau zaman kita saat ini, mungkin 500 perak. Jadi janda miskin ini memberikan 1.000 rupiah. Jumlah yang kecil dan sedikit sekali. Tetapi uang tersebut sangatlah berarti bagi janda miskin ini. Tetapi yang luar biasanya ialah, di dalam ayat 3, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Maksudnya, orang kaya yang telah memberikan persembahan. Yesus memuji janda tersebut karena janda miskin ini untuk memberikan persembahannya, ia harus mengumpulkan dengan susah payah. Dan apa yang dimilikinya itu belum cukup untuk diri sendiri, untuk keperluannya dalam sehari. Tetapi kita dapat melihat bagaimana janda miskin itu mempunyai hati yang sangat rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, walaupun ia sendiri penuh dengan keterbatasan. Karena itulah saudara, Tuhan memuji janda miskin itu karena ia tahu bahwa janda miskin itu telah memberikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memperhitungkan apa yang diberikan janda miskin itu melebihi semua ini masukkan oleh orang-orang kaya ke dalam peti persembahan. Saudara, tentu Tuhan bukan melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati daripada janda miskin itu yang mengasihi Tuhan sehingga dia rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, timbul pertanyaan dalam hati saya, apakah salah orang kaya memberikan persembahan atau membantu orang lain? Tentu tidak. Tetapi yang Tuhan mau tekankan dari kisah ini ialah, seperti apakah persembahan yang terbaik itu? Yang pertama, saya mendapati persembahan yang terbaik ialah bila memberi dengan motivasi yang benar. Janda miskin itu untuk memberikan persembahan tidak mudah. Ia lakukan penuh dengan pergumulan. Karena itu di ayat terakhir dikatakan ia memberikan seluruh nafkahnya.
Artinya ketika ia memberikan persembahan, ia tidak punya lagi. Tetapi di sini kita melihat bagaimana janda ini mempunyai hati yang rindu untuk memberi dan mengasihi Tuhan. Dan pemberian itu didasari oleh motivasi yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan paksaan, tapi ia memberikan dengan sukacita. Itulah yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu saudara, Tuhan mau kita memberi kepada Tuhan dengan didasari motivasi yang benar, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, persembahan yang terbaik itu ialah ketika kita memberi dengan iman. Saudara, ketika janda miskin itu memberi, yang ia berikan adalah seluruh nafkahnya. Artinya, setelah memberikan persembahan itu, ia tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi ia mau memberikannya kepada Tuhan karena ia tahu siapa Allah yang ia sembah. Ia mengenal bahwa Allah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Ia tidak takut akan kekurangan dan kelaparan karena ia tahu Tuhan akan memeliharanya, akan menolong akan kehidupannya. Janda itu berserah dan bergantung kepada Allah. Dan ia lakukan karena ia mengasihi Allah. Karena itu ketika ia memberi, ia tidak takut saudara, karena ia punya iman kepada Tuhan. Karena itu saudara, inilah yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Memberi kepada Tuhan, jangan kita hitung-hitungan. Memberi kepada Tuhan bukan untuk menyogok Tuhan. Memberi kepada Tuhan bukan dengan paksaan, tetapi kita memberi kepada Tuhan didasari motivasi yang benar, didasari hati yang mengasihi Tuhan, didasari dengan iman. Mari saudara, kita memberi persembahan yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, memberikan nyawanya, memberikan keselamatan buat kita. Dan sesungguhnya apa yang kita miliki itu pun adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudara, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur. Firman-Mu sudah kami dengar. Mampukan kami untuk melakukannya. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya hidup kami, mati kami, dan seluruh apa yang kami miliki adalah milik Tuhan. Biar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh menyertai kami, menjaga kami, dan menolong kami. Apa yang kami kerjakan, biar kami boleh kerjakan dengan penuh tanggung jawab buat kemuliaan nama Tuhan. Sakit, penyakit kami, Tuhan tolong. Lawatlah kami, jamahlah kami, pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami sedang sakit kanker pankreas. Tuhan lawat kami. Tuhan sembuhkan kami. Tuhan tolong kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru. Tuhan juga tolong kami. Engkau yang menjamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit kanker payudara. Tuhan juga menolong kami. Tuhan yang memberikan kami kesabaran, kekuatan, dan pertolongan daripada Tuhan. Kami sedang sakit kanker nasofaring. Tuhan juga menolong kami Tuhan melewati masa-masa yang tidak mudah ini, penuh dengan pergumulan, harus menjalani kemoterapi, radiasi. Tuhan tolong kami, biar Engkau ya Tuhan yang memberikan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, pulihkanlah keadaan kami. Kami bergumul Tuhan dengan masalah ekonomi. Tuhan juga yang buka jalan. Mungkin kami sudah menjual tanah kami, menjual rumah kami. Tuhan perlancarlah semuanya ya Tuhan, sehingga kami dapat menjualnya dengan baik dan untuk mencukupkan keperluan yang ada, membayar hutang-hutang yang ada. Tuhan tolong. Kami ya Tuhan sedang bergumul untuk masalah keluarga, hubungan dengan suami dan istri, hubungan dengan mertua, atau hubungan dengan anak-anak. Tuhan pulihkanlah. Tuhan berikanlah keharmonisan, memberikanlah hati yang mengampuni,
dan pulihkanlah keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya kepadamu. Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.